9 Agustus. Kita baru selesai masa sarapan. Dan rencananya kita akan melanjutkan perjalanan menuju Poso. Kalau memungkinkan sampai Parigi, sampai ke Palu hari ini. Jadi nggak dipaksakan juga. Cuman titik minimal insya Allah Poso. Ya. Inilah lokasi kita beristirahat tadi malam. Om, halo. Pagi Om. Pagi Om. Jam 7 pagi kita mulai start dari daerah Masamba. Masih baru jalan. Kita lanjut ke Poso. Kalau memungkinkan masuk ke Parigi. Kalau memungkinkan lagi akan masuk ke Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih teman-teman sudah mampir di Just Ride Junior Channel. Dan hari ini kita akan melanjutkan series touring Sulawesi 360. Jadi rute perjalanan hari ini akan kita mulai dari kota Masamba dengan tujuan akhir ke Tentena. Nah, tapi di perjalanan kita ada nyasar sedikit di dekat belokan ini, danau ini. Ya kira-kira nyasarnya ada 70 kiloan. Tapi kalau nggak nyasar ya total 220 kilo sebenarnya perjalanannya. Dalam episode keempat ini masih dalam rangkaian ekspedisi Sulawesi 360. Di mana hari ini perjalanan kita mulai dari Masamba hingga sampai di Tentena. Ini bendungannya. Tapi kita hari ini berhenti di Tentena, sebenarnya itu bukan tujuan akhir. Nah, tujuan akhir hari ini targetnya kita ingin sampai di Poso. Namun karena adanya kesalahan jalur dan nyasarnya cukup lama di sekitar daerah Bancea namanya dan Taipa, hingga akhirnya kita menginap di Tentena. Perjalanan hari ini kita start sekitar jam 7 pagi tadi dari Hotel Bukit Indah Masamba. Dari Masamba kita mengikuti jalan poros Masamba Tomoni yang merupakan jalur Trans Sulawesi, di mana kita akan melewati daerah Tomoni dan Pendolo. Ya, jam 10 kita ada di posisi mana ini ya? Di daerahnya nggak tahu lah daerah mana namanya. Udah 3 jam rating, kita kopi break dulu sambil istirahat. Tapi tikungannya lumayan manis sih. Iya. Cuman ada yang patah-patah juga, ngagetin. Om, depannya itu apa sih? Copot ya? Itu jam 11 siang udah di mati-mati. Di daerah Pendolo, disitulah kita mulai nyasar karena mengikuti Google Map. Jadi kita sempat nyasar di daerah Pendolo karena Google Map menyarankan keluar dari jalur nasional dan masuk ke jalur menuju ke Bancea dan Taipa. Posonya kita ambil jalur pinggir danau. Sebenarnya ada jalan lain lagi, jalan umum. Tapi nggak melingkari danau ini. Saya pilih jalan ini. Saya dapat menikmati view danau Posonya. Di sini jalurnya banyak yang rusak, tapi view sepanjang jalurnya cukup bagus karena boleh dikatakan kita mengikuti jalur paling dekat dengan pinggiran Danau Poso. Masih di sekitar jalur Danau Poso. Di depan sanalah Danau Poso. Sepanjang ini kita akan mengelilingi danaunya. Tapi ternyata jalannya itu nggak di pinggir danau bener. Melanjutkan perjalanan, kita terus jalan mendekati Taipa. Jalannya semakin rusak, semakin mengecil, hingga akhirnya kita di stop oleh warga setempat dan menginfokan bahwa sulit untuk lanjut dengan motor kami. Makasih ya.
karena informasi dari Abang Romi tadi katanya di atas itu udah nggak ada jalan. Ada jalan tapi sangat berisiko. Kalau nggak ada jalan ya berarti putar balik. Tapi nggak apa-apa sih Om, enak juga menikmati pemandangan sawah. Kami pun akhirnya memutuskan untuk mutar balik kembali ke arah Pendolo dan melanjutkan jalur ke arah Taripa. Oke, jadi ini udah kembali ke jalur Pendolo. Dan ternyata tadi bukan hanya kita yang nyasar, tapi ada juga dari rombongan teman-teman di Ontahut yang kena sasaran Google Maps juga masuk ke daerah tadi, Taipa. Oke, sekitar jam 2 ini ya. Kita makan siang tadi di sini. Karena kebetulan hujan juga. Kita berhentilah sekalian makan siang, lumayan. Sekarang kita lanjut lagi menuju ke Poso. Sekitar jam 3 sore kita pun akhirnya sampai di daerah Tentena. SPBU Tentena. Kita ngisi BBM lagi untuk yang ke-8 kali. Ini mungkin sekitar 150.000. Di pertigaan ini kita seharusnya belok ke kiri untuk mengarah ke Poso dan juga Palu. Tapi kita memutuskan untuk coba lurus dulu karena ada cottage yang di websitenya sih menarik dan kita mau mampir ke sana dulu. Pendano katanya. Hah? Karena Los Pendano. Kalau sama Danau? Hah? Berarti kita kalau ke Palu ke sana lagi? Ke Poso ya. Mending kita 5 kilo. Hah? 5 kilo. Oh 5 kilo aja. Ya udah nggak apa. Yang jauh ntar bolak-balik ini cari hotel di sana kan. Kayak motor nggak jalan ya mau. Oke, jadi kita memutuskan untuk lanjut untuk menuju ke cottage tersebut. Namun seiring jalan kita lanjut terus, jaraknya kan memang dekat, hanya 5 kilo. Jadi ya kita putuskan ya udah coba aja lihat dulu. Terus di situ berapa kilo? 2 kilo. Hah? 2 kilo. Kok di sini katanya dekat? Ya nggak tahu orang sini kan. 5 menit. Mau sana? Oh, balik kita cari yang sebelah sana. Yang mungkin ada aspalnya. Coba ini tuh. Coba sini aja. Bebek pada lewat. Iya. Jarak dari Tugu tadi sekitar 5 kilo. Dan setelah kita berjalan 3 kilometeran, jalannya berubah jadi seperti ini, cukup hancur dan banyak lumpur-lumpurnya. Tapi karena jaraknya udah dekat, cuma 2 kilo lagi, dan kita penasaran juga cottage-nya gimana, ya udah kita jadi lanjut aja coba lihat. Nah, inilah yang kita cari. Ternyata sampai di sini kayaknya vilanya atau hotelnya ini dalam perbaikan apa ya? Yang pegang kunci lagi keluar katanya. Kebetulan juga hujan. Pas sampai sini, jadi kita aja dulu sambil nunggu yang pegang kunci. Karena posisi sih bagus ya, cuman kayaknya ini nggak terawat lah. Nah ini dia sampai ujungnya. Nah, cuman bagus, cuman ya Gila ini modelnya. Udah danau bisa renang langsung kalau mau. ini danau Poso ya? Hah? Danau Poso ini kan? Iya.
Nah, jadi beginilah kondisinya. Di shotnya sih bagus, fotonya keren, sebenarnya juga keren tapi tidak terawat aja. Oke, jadi setelah udah lihat-lihat cottage-nya ternyata zonk. Kita udah jalan cukup jelek tadi dilewatin, dan cottage-nya sih ya oke, bagus, tapi memang kurang terawat atau memang tidak terawat karena sudah lama tidak operasional. Kalau dari view sih ya bagus, dekat air danau, tapi ya mau gimana, masa kita nginep di situ, dan hari juga udah mulai sore. Jadi kita langsung mutusin untuk balik aja, nggak apa-apa, 5 kilo jalan jelek ya, mau gimana lagi, karena kita juga harus nyari hotel untuk istirahat malam ini. Dan jadi kita udah jalan lagi kembali ke arah Tugu tadi, dan sambil lihat-lihat juga penginapan yang oke lah untuk kita istirahat malam ini. Oke teman-teman, jadi itulah dia perjalanan kita pada episode kali ini. Oke, sekarang jam 5. Saya lagi hunting-hunting hotel daerah Goso. Jadi cari cottage, ternyata cottage-nya sudah lama tidak aktif.